Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan membahas video informasi berdasarkan Kemenpan RB nomor 649 terkait 4 urutan terbaru kategori guru honorer prioritas penempatan menjadi ASN P3K Guru 2023 dan juga jenis soal tes CAT BKN ya. Ini berdasarkan Kemenpan RB nomor 649. Jadi ada dua yang akan kita bahas, 4 urutan terbaru kategori guru honorer dan jenis soal tes CAT BKN. Tahun lalu urutan terbaru urutan kategori guru honorer itu adalah kan P1, P2, P3, P4. Nah, di Kemenpan RB terbaru itu sudah tidak seperti itu lagi Bapak Ibu ya, ada urutan terbarunya dan bagaimana jenis soal tes CAT BKN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasi. Nah, sekarang kita berada di Kemenpan RB nomor 649 ya. Nah, ini adalah aturan resmi ya, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ternyata sudah ada perubahan signifikan teman-teman ya terkait dengan jenis urutannya, jenis urutan prioritas penempatan. Itu yang pertama kita cari informasinya dulu. Jadi ada beberapa diktum Bapak Ibu ya. Ada beberapa diktum yang penting kita bahas di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya di diktum pertama, jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 itu meliputi yang pertama kebutuhan khusus dan yang kedua adalah kebutuhan umum. Nah, jadi ini urutannya ada kebutuhan khusus dan ada kebutuhan umum. Kalau kebutuhan umum ini dikatakan yang masuk dalam kategori kebutuhan umum untuk penetapannya adalah P4 sebenarnya Bapak Ibu. Sedangkan kebutuhan khusus ini masuk P1, P2, P3. Kalau kita bahasakan secara sederhana, ya bukan berkebutuhan khusus ya, seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, jenis urutannya yang berada di diktum kedua, nanti dipertegas di diktum berikutnya. Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus itu meliputi pelamar prioritas. Yang mana dikatakan pelamar prioritas ini adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, baik itu THK 2, guru negeri, lulusan PPG dan guru swasta, apabila Bapak Ibu sudah lulus passing grade, maka Bapak Ibu masuk dalam kriteria pelamar pada kebutuhan khusus, masuk dalam kategori A, yaitu pelamar prioritas. Sedangkan B itu adalah ex tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Kita kenal dulu sebagai P2 Bapak Ibu, tapi kita sudah tidak bisa mengatakan lagi P2. Tapi kita langsung katakan ex tenaga honorer kategori 2, ini adalah yang terdata di database BKN dan tidak PG di tahun sebelumnya. Nah, kemudian yang C yang masuk dalam kriteria pelamar pada kebutuhan khusus yaitu guru non ASN aparatur sipil negara atau non ASN di sekolah negeri yang masa kerjanya 3 tahun ke atas. TMT-nya kalau di bahan rakor itu sebelum Juni 2020 atau kita kenal dengan istilah P3. Sebenarnya hampir sama Bapak Ibu, cuman berganti nama prioritas aja. Jadi untuk kriteria pelamar ada dua, kriteria pelamar pada kebutuhan khusus dan kriteria pelamar pada kebutuhan umum. Kalau kriteria pelamar pada kebutuhan khusus berarti guru lulus PG, kemudian P2 dan P3. Nah, jadi seperti itu ya. Ini dia terdaftar pada BKN. Kemudian di sini dikatakan yang guru negeri tadi di diktum kelima, guru non ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, huruf C adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan Kemendikbudristek Bapak Ibu dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Ingat ya Bapak Ibu, yang memiliki masa kerja minimal paling rendah 3 tahun dan berada di Dapodik sekolah negeri, terdata sebagai guru sekolah negeri, Bapak Ibu masuk di kriteria pelamar berkebutuhan khusus Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke.
Nah, sedangkan yang pelamar umum, ini dia Bapak Ibu, kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum ini ada dua. Yang pertama, lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek. Ini termasuk guru swasta dan guru negeri. Kalau guru negeri ya masa kerjanya kurang dari 3 tahun, dia masuk di kriteria pelamar penetapan kebutuhan umum. Kalau guru swasta sepanjang dia tidak lulus PG, maka guru swasta itu masuk dalam penetapan kebutuhan umum atau kriteria pelamar pada kebutuhan umum Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian kita langsung ke diktum berikutnya lagi yang paling penting ya di sini. Ini dia Bapak Ibu. Ini urutan terbarunya ada di diktum ke-12. Ini Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, diktum ke-12 itu seperti ini. Pelamaran lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan. Jadi ada urutan kategorinya. Yang pertama dulu yang diprioritaskan adalah pelamar prioritas atau guru lulus passing grade. Sedangkan XTHK 2 ini yang P2 kemarin, Kemudian guru non ASN di sekolah negeri ini yang P3 kemarin. Jadi pelamar prioritas itu adalah guru lulus PG. Kemudian THK 2 yang tidak PG dan guru non ASN negeri yang tidak PG tetapi masa kerjanya 3 tahun ke atas, atau dulu kita kenal sebagai istilah P3 Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian urutan keempat itu adalah pelamar pada kebutuhan umum. Pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah 4 urutan terbaru. Jadi tidak dikenal lagi sebagai P1, tidak disebut lagi sebagai P1, P2, P3, P4, tapi sebenarnya hampir sama. Pelamar prioritas guru lulus PG urutan pertama, THK 2 P2 urutan kedua, guru non ASN sekolah negeri masa kerja 3 tahun ke atas itu P3. Kemudian pelamar umum itu masuk dalam dikatakan pelamar pada kebutuhan umum. Nah, sekarang bagaimana jenis tesnya? Jenis tesnya itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Tapi kalau pelamar prioritas yang huruf A pada diktum keberapa ini? Ke-12 ya. Kalau ini yang pelamar prioritas pada diktum ke-12 itu sudah tidak dites lagi ini Bapak Ibu. Sudah tidak dites lagi ya. Yang dites ini, yang dites adalah ini THK 2, guru non negeri itu tes CAT BKN semua dengan pelamar umum. Jadi nantinya P2, P3, dan P4 itu akan mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, apa materinya untuk seleksi kompetensi? Itu ada 3, seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural. Ini soal-soalnya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kok bukan tes CAT observasi? Ya memang bukan tes CAT observasi, tapi materi soalnya nanti itu pasti berbeda dengan pelamar umum karena berdasarkan urutan prioritas. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia ya. Untuk materinya sebenarnya untuk tes CAT observasi yang pernah dikatakan oleh Prof. Nunuk Suryani sebenarnya itu tercover di kompetensi manajerial Bapak Ibu. Nah, di sini kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi. Nah, yang pertama itu kan ada integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil dan pelayanan publik. Kemudian ada pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Ini sudah mengintegrasikan apa Bapak Ibu ya, mengintegrasikan tes CAT observasi. Kenapa bukan tertulis tes CAT observasi? Karena nantinya seluruh tes P3K dan CPNS itu diambil alih menggunakan tes CAT BKN ya, nantinya akan menggunakan tes CAT BKN. Jadi nantinya tes CAT observasi yang pernah dikatakan oleh Prof. Nunuk bahwa penilaian diri sendiri itu nantinya tercover di kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural untuk P2 dan P3 Bapak Ibu, atau THK 2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Tapi yang terakhir di sini kami ingin menginformasikan terkait dengan passing grade-nya. Untuk passing grade-nya nanti ini untuk guru THK 2 ya, THK 2, kemudian guru honorer negeri dan pelamar umum ya. Ini dia. Karena kalau P1 atau pelamar prioritas itu sudah tidak dites lagi. Nah, untuk agama Buddha itu nilai ambang batasnya 180 Bapak Ibu ya. Agama Hindu 180, agama Islam 180, agama Katolik 180, agama Kristen 180, kemudian guru kelas Bapak Ibu itu 180, penjas kos orkas itu 170, seni budaya 160, bahasa Inggris 185 ya. Guru bimbingan konseling 160, kemudian guru matematika 170, guru prakarya dan kewirausahaan itu juga nilainya 180 Bapak Ibu.
kemudian pendidikan khusus satu berapa ya 180, kemudian bahasa Indonesia 170, guru PKN 185, IPS 175, IPA 180, bahasa Arab 195, bahasa Jepang 170, bahasa Jerman 185, bahasa Mandarin 205, bahasa Prancis 165, biologi 185, kemudian guru ekonomi 190 Bapak Ibu. Ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.